Nah itu sampai semacam itu. Nah kanjeng Nabi tentu kemudian berapa lama itu jadinya dia mengganti. Waktu dia walaupun jadi Nabi belum diangkat jadi Rasul, dia melihat karena kanjeng Nabi hatinya bersih. Sebab hati yang menungsa itu jadi api hatinya. Mungkin mendem anak-anaknya jadi melas ya, karena sebagian sih melas. Tapi karena sudah menjadi adat, menjadi budaya, sehingga anak orang dipendam ya, lampu orang dibati kaca, itu menyebabkan sukunya itu lemah, tidak mendatangkan kesenangan perang. Nah itu kemudian apa namanya? Itu menyebabkan mereka itu kemudian kanjeng Nabi itu kemudian berpikir, akhirnya berpikir di rumah mungkin tidak nemu-nemu, nah kemudian pergi ke gua, namanya itu Gua Hiro. Dan di sana kemudian dapat ada yang datang, kemudian ya disikap lah gitu ya supaya dibaca. Tentu yang dibawa itu bukan tulisan. Jadi apa? Kalau ikro kan berarti ikro. Apa tulisannya ditunjukkan? Apa tulisannya itu kemudian ditunjukkan beserta dengan bacaannya, mungkin pakai telapak tangan atau pakai semacam hologram, semacam jadi tulisannya itu mungkin ada di depannya. Itu kita tidak tahu caranya. Tapi yang jelas itu ikro, baca, belajar. Nah, belajar kenapa ini menjadikan hikmah bahwa untuk mengubah masyarakat yang tadi seperti itu yang sangat tertinggal, sangat bodoh itu tidak kemudian dibekali dengan kerajaan atau dibekali dengan sistem pemerintahan, itu tidak. Orang kanjeng Nabi kemudian diangkat jadi raja di situ, kemudian punya mungkin mukjizat apa sehingga bisa membangun gedung-gedung yang tinggi, itu tidak. Jadi diberi ilmu supaya sinar. Nah ini juga harus kita tiru. Kalau kita ingin mengubah bangsa kita ini menjadi, kalau menurut panjenengan itu belum maju, itu kita harus memperhatikan pendidikan. Pendidikan itu harus menjadi perhatian yang sangat penting. Agar burulan panjenengan bisa membekali anak-anak dengan pendidikan. Pendidikan itu bukan kursus sekolah. Ya sekolah ini, ya cara-caranya ngatur lemah supaya disubuh, caranya membuat kehidupan ini berputar, listrik ini, kemudian supaya kan sekarang berubah menjadi ada tenaga nuklir dan sebagainya. Nah itu pendidikan ini menjadi utama. Anggap panjenengan itu putranya orang dididik itu ya kudu sekolah dong. Orang disinauni kon jujur, kon prigel, kon sregep kerja umpamane. Orang disinauni kaya kowe wis dijor-jor bae tapi jenengan sedo ditinggoni umpamane apa jenenge harta dan sebagainya. Uang yang banyak itu uang hartanya telas. Kulolan panjenengan sedo bisa terus-terusan. Hartanya telas. Ini sengaja umpamane sanune duit orang harta bendanya warisannya orang begitu banyak, tapi bocah itu terpinter, ngerti si apik apa, si orang apa, si kudu di rumah apa, gelem kerja yang tekun dan sebagainya. Itu kan hasil pendidikan. Itu ditinggal itu yang tetap boleh. Ditinggal itu malah bisa mungkin berkembang. Itu begitu. Nah ini ikro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan biasanya kebanyakan kelawan menyebut asma pangeran itu dengan menyebut asma itu. Bismillah ya, dengan menyebut asma Allah. Nah ada sedikit yang menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu
atas nama Tuhan. Belajar itu harus atas nama Tuhan. Jadi ketika melakukan belajar itu bukan sekedar ditemani Allah dengan Allah, tetapi belajarlah itu karena Allah itu. Karena Allah yang perintah itu, karena Allah yang menunjukkan. Itu lebih punya makna, punya dorongan yang lebih tinggi. Wong nyembelih bismillahi Allahu akbar. Atas nama Allah yang maha agung, yang maha besar. Apa? Dengan menyebut nama Allah, lah itu pasti atas nama Allah yang lebih besar. Itu lebih jadi melakukannya itu karena kita, bukan sekedar dengan Allah itu. Nah itu lebih. Makanya kalau orang belajar semacam itu atau orang mengajar atas nama Allah, itu kemudian menjadi lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Dulu orang belajar itu ya paling berbekal untuk makan sendiri, pondok. Bekalnya itu untuk makan sendiri. Tapi sekarang orang belajar itu bayar, bukan sekedar untuk makan, tapi lebih dari itu. Orang mondok itu ya tidak bayar orang mau, tapi banyak. Bahkan orang berobat itu dulu dokter-dokter Islam yang pertama kali menemukan ilmu kedokteran itu sebenarnya orang Islam seperti Ibnu Sina, Fakhrul Razi dan sebagainya. Itu dokter-dokter itu kalau mengajar muridnya itu wasiatnya, kamu nanti kalau mengobati itu ya kalau udah sembuh baru diobati. Apa namanya, baru boleh minta bayaran. Ya bayarannya ya semampunya yang sakit. Nah sekarang kan beda. Yang sembuh bayar, yang tidak sembuh bayar, yang mati berubah. Itu yang sembuh ya bayar, kayak wajar lah ya. Kembali, sing orang mari itu bahaya. Lah sing mati ya kudu bayar. Nah itu orang belajar ilmu kedokteran juga sekarang mahal. Kalau mau masuk jurusan kedokteran itu ya paling tidak harus punya uang 1 miliar. 1 miliar. Nah nanti kalau sudah jadi dokter lagi deh, ada orang itu minta ya dulu zaman Nabi ya ada orang yang kemudian orang-orang Islam itu lagi jadi musafir lewat sebuah daerah, ada orang sakit. Nah itu kemudian minta diobati. Nah itu kemudian setelah diobati itu minta upah orang Islam, minta upah dikasih kambing. Nah itu kemudian ketika dikasih kambing, kambingnya disembelih, dimakan. Tidak apa-apa, namanya juga sembuh. Ya kalau bapaknya tidak sembuh, nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Lalu aku diciptakan Gusti Allah, nambani ilmunya yang sangat Gusti Allah. Urung mulai mari bisa lo. Nah ini kalau umpamanya kehidupan ini kemudian dikembalikan cara pikirnya, belajarnya itu sebagaimana yang diajarkan dulu, itu tentu dunia ini kemudian akan lebih menyenangkan bagi penghuninya, akan lebih mensejahterakan, memberi kenyamanan. Tadi saya mengatakan kalau ingin mengubah sebuah negara menjadi lebih baik, itu melalui pendidikan.
Kita kan ada pemilu. Pemilu itu nanti kadang-kadang milih wakil. Milih wakil kan tentunya kurulan panjenengan sih pada sekolah baik ilmunya kadang-kadang malah tinggi. Orang benar-benar mikir kira-kiranya untuk mikir milih siapa sih bisa